Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kita hari ini masih berada di bab koordinat kartesius. Namun, submateri kali ini adalah menggambar titik-titik koordinat menjadi suatu bangun datar dan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menggambar bangun datar sesuai dengan titik-titik koordinat dalam bidang kartesius, dan kalian dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Bagaimanakah cara menggambar titik-titik koordinat menjadi sebuah bangun datar? Mari kita lihat contoh soal yang saya tampilkan. Diketahui koordinat A negatif 3, negatif 2, B 3, negatif 2, C 1,2, dan D negatif 1,2. Jika keempat titik dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Langkah pertama adalah menggambarkan titik-titik koordinat yang diketahui dalam soal dalam bidang kartesius. Titik A letaknya di sini. Kalian kemarin sudah bisa menggambarkan titik-titik koordinat ke dalam bidang kartesius, sudah kita pelajari kemarin. Titik B letaknya di sini. Titik C jika digambarkan letaknya di sini. Dan titik D letaknya di sini. Nah, dari keempat titik-titik yang sudah kita gambar, maka kita hubungkan satu sama lain dengan garis. Terbentuklah seperti ini bangunnya. Nah, ini langkah kedua, hubungkan titik-titik koordinat menjadi sebuah bangun datar. Nah, ini sudah dihubungkan. Ketika sudah dihubungkan, maka kita tentukan bangun apakah yang terbentuk. Nah, bangun yang terbentuk adalah trapesium, seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini adalah trapesium sama kaki. Lanjut. Kita akan mempelajari tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kita bahas pertama adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ini ada garis L1, L2, L3, dan L4. Ini garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y memiliki koordinat yang tetap. Ini garis L1, L2, L3, L4 sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ini karena arahnya garis L1, L2, L3, L4 searah dengan sumbu X, posisinya sama-sama mendatar, sama dengan sumbu X, maka garis L1, L2, L3, L4 ini sejajar dengan sumbu X karena arah dan posisinya sama. Namun garis L1, L2, L3, dan L4 ini hubungannya dengan sumbu Y adalah tegak lurus. Ini sudah dijelaskan. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y memiliki koordinat Y yang tetap. Ini koordinatnya L1 ini negatif 9,5, negatif 8,5, negatif 7,5, negatif 6,5, dan seterusnya. Y-nya tetap 0,5. Seperti yang sudah dijelaskan ini. Ini juga seperti itu. Negatif 10, negatif 4, negatif 9, negatif 4, negatif 8, negatif 4, dan seterusnya. Pokoknya Y-nya itu bernilai tetap pada garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Garis L1 melalui titik-titik dengan koordinat Y sama dengan 5. Ini L1. Ini melewati Y sama dengan berapa? 5. Maka garis L1 melalui titik-titik dengan koordinat Y sama dengan 5. Lalu untuk garis L2 melewati titik-titik dengan koordinat Y sama dengan 3. Ini sama dengan 3. Ini melewati titik-titik koordinat dengan Y sama dengan negatif 4. Lalu yang terakhir L4 ini melewati titik-titik dengan koordinat Y sama dengan negatif 7. Selanjutnya adalah tentang garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X.
garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X memiliki koordinat X yang tetap. Ini saya ambil contoh, ini adalah garis M1. Nah, titik-titik di sepanjang garis ini, koordinat X-nya selalu tetap. Misalkan, saya ambil contoh di sini, negatif 5, negatif 9. Saya ambil titik di sini, negatif 5, negatif 2. Saya ambil titik di sini, negatif 5,3. Saya ambil titik di sini, negatif 5,9. Nah, maksudnya koordinat X yang tetap adalah ini tadi, negatif 5, berapa, negatif 5, berapa. Koordinat X-nya tetap, tapi yang berganti-ganti adalah koordinat Y-nya. Garis M1, M2, M3, dan M4 sejajar dengan sumbu Y. Mari kita lihat, ini garis M1, M2, M3, M4. Ini posisi dan arahnya sama dengan sumbu Y. Kalau arahnya sama, dan posisinya juga sama terhadap sumbu Y, maka garis-garis ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Namun, bagaimana posisi garis-garis ini terhadap sumbu X? M1, M2, M3, M4, sumbu X-nya ini. Nah, posisinya adalah tegak lurus dengan sumbu X. Garis M1 melalui titik-titik dengan koordinat X sama dengan negatif 5. Ini M1, ini melewati dengan koordinat X sama dengan negatif 5. M2-nya melalui titik-titik dengan koordinat X sama dengan negatif 2, karena ini sumbu X yang dilalui. M3-nya melalui titik-titik dengan koordinat X sama dengan 2. M4-nya melalui titik-titik dengan koordinat X sama dengan 7. Ini melewati X sama dengan 7, X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 5. Lanjut, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini dapat kita lihat garis N1 dan garis N2 ini berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. N1-nya memotong sumbu Y, memotong sumbu X. N2-nya juga memotong sumbu X, juga memotong sumbu Y. Titik temunya ada di 0,2. Sumbu X-nya 0, ini angkanya di sumbu Y, maka koordinat titik potongnya adalah 0,2. Lanjut. Lalu, bagaimanakah kita dapat mengetahui posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, sedangkan yang diketahui masih berupa koordinat, bukan berupa gambar? Mari kita lihat. Contoh soal. Gambarkan garis G yang melalui titik 5,2 dan negatif 6,2. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X ataupun sumbu Y? Kalau di materi-materi sebelum ini tadi, kan sudah ada gambarnya, tapi ini masih berbentuk koordinat. Lalu bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama adalah menggambarkan koordinat 5,2 dan negatif 6,2 pada bidang kartesius. Langkah yang kedua adalah tarik garis yang menghubungkan kedua koordinat ini. Jadi kedua koordinat ini setelah digambar dihubungkan dengan garis. Langkah yang ketiga adalah menentukan posisi garis yang telah terbentuk terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Mari kita lihat hasil pengerjaannya. Nah, tadi langkah yang pertama adalah menggambarkan titik-titik ke dalam bidang koordinat. Titik negatif 6,2 di sini, titik 5,2 di sini. Kemudian menuju ke langkah 2, yaitu menghubungkan kedua titik dengan garis. Jadi kedua titik ini dihubungkan dengan garis, dengan menarik garis. Setelah itu kita menuju ke langkah yang ketiga, yaitu setelah terbentuk garis, kita tentukan posisi garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa garis G ini posisi dan arahnya sama dengan
Sumbu X berarti garis G adalah sejajar dengan sumbu X ini. Garis G sejajar dengan sumbu X. Namun, garis G ini posisinya terhadap sumbu Y adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi, garis G ini kesimpulannya, garis G sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.